Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai kemewahan hidup dan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 34, "Wa ma arsalnaka fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan kami tidak mengutus pada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Ayat ini jelas mengabarkan kepada kita bahwa kemewahan duniawi amatlah berbahaya bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang ingin berpulang kepadanya. Hidup yang tidak pernah kekurangan, serba mudah, serba kuasa, dan selalu terpenuhi semua yang kita inginkan adalah dambaan semua orang yang hidup di dunia ini. Dan tentu saja bagi mereka yang duniawi atau materialistis, pengetahuan atau kesadaran kita bahwa yang hidup atau yang ada adalah semua yang serba kasat mata, atau kesadaran material, membuat kita lupa bahwa kehidupan bukan hanya urusan kebendaan semata. Dikatakan hidup karena ada unsur jasmani dan rohani, jiwa dan raga, materi dan energi, rupa dan rasa. Jika memang kesadaran kita hanya mencapai level kesadaran materi atau kesadaran kebendaan semata, ya memang mau apa lagi, itulah kesadaran kita. Namun kehidupan kita yang serba mudah, mapan, nyaman, membuat kita lupa bahwa kita ingin menikmatinya sepuas-puasnya selama mungkin yang kita bisa. Perubahan adalah hantu yang sangat menakutkan bagi kita. Tanpa kita sadari, dalam keadaan yang demikian, kita telah punya Tuhan yang baru, yaitu Tuhan kenyamanan, Tuhan kemapanan. Semua pikiran, waktu, tenaga, dan bahkan biaya kita curahkan sepenuhnya untuk setia pada Tuhan kita yang satu ini. Kita adalah pemuja-pemuja kemapanan hidup. Era globalisasi seperti sekarang ini adalah lahan yang subur bagi tumbuhnya penyembah-penyembah Tuhan kemapanan. Kita biasa menjumpainya, abdi-abdi kemapanan itu di mana saja, di sawah, di pasar, di jalan, di masjid, apalagi di mall atau di supermarket. Tambang yang rupawan, penampilan yang berlentai atau keren, tubuh yang selalu harum karena parfumnya memang mahal, dan mobil mewah adalah penyempurna abdi-abdi duniawi. Anak-anakku, murid-muridku, sebetulnya Tuhan tidaklah melarang penampilan yang keren dan menarik, sebab Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi bila penampilan keren dan glamor itu menyebabkan Tuhan tidak mendapat tempat lagi dalam hati dan pikiran kita, itu artinya Tuhan telah tersingkir dalam keseharian kita. Janganlah kita lupa bahwa Tuhan itu maha cemburu. Dia mau hanya Dia yang bersemayam dalam hati kita dan bertahta dalam benak kita.
Sebab bila Tuhan yang bersemayam dahulu di dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi luas dan dalam hingga bisa menampung, bisa memuat apa saja, dan hati kita tidak akan penuh sesak karenanya. Bila Tuhan senantiasa bertahta dalam hati kita, maka pikiran kita akan jernih dan terang benderang, sehingga mudah memunculkan ide-ide yang cemerlang dan dipenuhi dengan keberkahan. Kita lebih suka berbagi kepada sesama kita yang hidupnya masih dalam kondisi kekurangan, daripada mempertegas diri bahwa kita mampu hidup mewah. Benarkah spiritual butuh kemewahan seperti itu? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Adil. Dia tahu semua niatan yang ada dalam hati kita. Dalam apapun yang kita kemukakan padanya, dia tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya. Justru kitalah yang suka menipu diri sendiri. Sebenarnya kalau kita mau sedikit saja menengok ke dalam diri kita sendiri, yaitu dunia rasa, apalah artinya seandainya rumah kita megah, mewah, fasilitas lengkap, namun kita selalu dalam keresahan, sakit-sakitan, atau bahkan terjebak persaingan dengan orang lain di sekitar kita. Apakah kita bisa menikmati kebohongan kita sendiri? Ger, anak-anakku, murid-muridku, kita kembali pada firman Allah SWT, surat Saba tersebut. Setiap rasul yang datang memberi peringatan kepada umatnya adalah musuh utama bagi mereka yang hidupnya mewah dan menyukai kemewahan. Ketika Rasul menawarkan Allah SWT sebagai Tuhan sebenar-benarnya, mereka langsung menolaknya karena mereka telah punya Tuhan sendiri, yaitu Tuhan kemapanan, Tuhan kenyamanan. Setiap Rasul itu dianggap hanya mengganggu kemapanan mereka. Konsep ketakwaan yang menjadi landasan kemuliaan hamba di hadapan Tuhan tentulah dianggap sangat merugikan mereka. Bagaimana mungkin seorang yang miskin dan tidak ternama hanya karena takwa bisa lebih mulia daripada mereka yang berkuasa, harta melimpah, dan nasab yang jelas dan bagus? Kecintaan mereka terhadap hal-hal yang duniawi telah melupakan mereka bahwa semuanya hanya urusan badan, hanya urusan tubuh semata. Bila tubuh mereka hancur, bisakah semua itu dinikmati? Inilah cirinya orang yang lupa, orang yang lalai. Indahnya kehidupan di dunia ini benar-benar menggiurkan bagi mereka. Pada ayat berikutnya, yaitu surat Saba ayat 35, dinyatakan yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Kebanggaan kita manakala kita memiliki banyak harta dan anak benar-benar telah menenggelamkan kita ke dalam khayalan, seakan-akan kita akan hidup dunia ini dengan abadi. Kisah hidup manusia di muka bumi ini dari dulu hingga sekarang, atau hingga yang akan datang, tidaklah banyak berubah. Sejarah akan terus berulang dan berulang. Manakala kita terjepit, kepepet, tersudut dengan memelas, kita minta pertolongan Tuhan. Namun manakala keadaan telah berubah pula perilaku kita, gaya hidup kita. Berkali-kali Al-Quran menyindir perilaku seperti ini. Hancurnya umat-umat terdahulu karena mendustakan para rasul yang telah datang, bagaikan dongeng yang hanya indah untuk diceritakan. Bahkan tidak jarang pula, tanpa sadar kita berkesimpulan bahwa Al-Quran adalah dongeng masa lalu. Fir'aun itu kan dahulu, Qarun itu kan dahulu, Abu Lahab itu kan dahulu, Bani Israel itu kan dahulu, dan bahkan jahiliyah itu kan dahulu. Sekarang kan telah
zaman terang benderang, zaman telah begitu maju, mana ada zaman kegelapan. Ya anak-anakku, murid-muridku, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kewaspadaan gerak hati kita. Marilah kita belajar jujur pada diri sendiri. Adakah kita ini termasuk orang-orang yang mudah lalai lantaran diberikan sedikit kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, jabatan, kepintaran, atau punya sejarah nasab yang bagus? Adakah kita lupa bahwa hidup ini bukan kita yang minta, bahwa hidup ini punya siapa? Dan berapa lama kita hidup di dunia ini? Adakah kita lupa bahwa hidup adalah rahmat pertolongannya? Jagalah semua kesadaran-kesadaran kita dengan usaha dan terus berusaha agar kita dimudahkan melakukan wirid secara istiqomah sebagai simbol bahwa kita selalu ingin mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.